Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ya, kembali lagi bersama saya Wildan Maulana, guru mata pelajaran PJOK. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, saya harap kalian dapat belajar secara daring dengan baik agar pelajaran yang saya berikan dapat masuk ke pikiran kalian semua. Seperti itu. Baik, untuk materi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya atletik lompat jauh. Apa sih itu atletik lompat jauh? Nah, nanti kita bahas. Sebelum itu, sebelum kalian mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk materi yang pertama, atletik lompat jauh. Sejarah lompat jauh. Olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno, dan pada awalnya olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer untuk melatih dan menguji kelincahan para prajurit ketika melewati rintangan seperti parit, jurang, dan lain-lain. Pada masa itu, teknik permainan lompat jauh berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Para jumper harus berlari dengan mengangkat beban di kedua tangannya. Ini dibuktikan berdasarkan lukisan-lukisan kuno yang telah ditemukan. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 dan telah menorehkan rekor jarak lompatan pada tahun 1935. Jess Owen mencatatkan loncatan 8,13 meter. Sebelum dipecahkan oleh Bob Beamon pada 1968 dan dipecahkan kembali oleh Mike Powell pada 1991 dengan rekor lompatan 8,95 meter. Bagian yang kedua, lompat jauh. Pengertian. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Teknik dasar lompat jauh itu ada 4. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama ada teknik awalan, yang kedua ada teknik tumpuan, dan ketiga ada teknik melayang, keempat ada teknik mendarat. Oke, baik, yang pertama kita akan bahas mengenai teknik awalan. Teknik awalan, jumper merupakan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompatan, kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Namun, jumper harus mengendalikan kecepatan lari terutama di 3-5 meter akhir sebelum garis lompatan dan mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari awal atau gerak horizontal menuju tolakan atau loncatan gerak vertikal. Yang kedua, teknik tolakan atau loncatan. Teknik tolakan adalah tahapan di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat. Yang ketiga ada teknik melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan Anda. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang. Di antaranya, 1. Menjaga keseimbangan badan. Yang kedua, berusaha melayang di udara selama mungkin. Yang ketiga, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Yang terakhir ada teknik pendaratan. Teknik
pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar proses pendaratan anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Sistem dan peraturan lompat jauh. Seorang jumper atau pelompat dari olahraga lompat jauh, lompatannya dinyatakan tidak sah atau gagal apabila 1. Menyentuh tanah di belakang garis loncatan dengan bagian tubuh manapun, baik itu ketika melakukan tolakan ataupun berlari tanpa membuat tolakan. Jadi jumper harus melakukan tolakan tepat sebelum ujung garis loncatan atau sebelum garis tersebut. Yang kedua, ketika melakukan pendaratan, pelompat menyentuh bagian lain di luar area pendaratan. Yang ketiga ada mendarat dengan gerakan salto, itu tidak boleh. Yang berikutnya, ukuran lapangan lompat jauh. Arena olahraga lompat jauh ada ukuran dan standarnya sendiri dalam olahraga ini. Contoh, lintasan lari awalan. Panjang lintasan standar yang digunakan jumper untuk melakukan ancang-ancang minimum sekitar 40 meter atau 131 kaki dengan lebar 1,22 meter sampai 1,25 meter. Di samping kanan dari kiri lintasan kemudian diberi garis putih selebar 5 cm. Yang kedua, ada papan tolak. Papan tolak berbentuk segi empat, terbuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dan dicat warna putih. Papan tolakan ditanam tak kurang lebih dari 1 meter dari tepi dekat tempat pendaratan. Jarak papan tolak dengan sisi terjauh dari tempat pendaratan minimal 10 meter. Ya, nanti kalian bisa lihat ukurannya. Nanti akan saya lihatkan. Ya, terima kasih. Demikian materi yang dapat saya berikan mengenai atletik lompat jauh. Dengan kondisi yang saat ini, melalui video ini saya harapkan pembelajaran PJOK tidak mengurangi sedikit pun untuk belajar kalian tentang teknik atletik lompat jauh ini. Terima kasih. Materi sudah selesai untuk lompat jauh. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga kondisi kalian di rumah dan tetap belajar, dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.